Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan vlog saya dengan pembahasan mengenai mata kuliah International Development berdasarkan buku dari Dr. Arif Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Nah, dimulai dari apa itu pembangunan. Di Indonesia itu kata pembangunan itu sudah menjadi seperti kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali juga kemajuan yang dimaksud itu terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan itu seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Namun, bagi rakyat kecil, seringkali pembangunan ini memiliki arti yang berbeda. Seperti yang dikisahkan oleh cerita Bapak Sila Sumarjan, itu dia pernah terdampar di sebuah kota kecil di luar Jakarta. Nah, dia juga sempat berbicara dengan seorang penduduk miskin di sana. Dia bertanya dari mana orang itu datang. Nah, si penduduk itu menjawab, saya dulu tinggal di Jakarta, tetapi karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi kemari. Bagi orang ini, dan bagi banyak orang kecil yang lainnya itu, yang senasib dengannya, pembangunan itu merupakan malapetaka yang mendamparkan hidup mereka. Lalu ada juga Romon Mangunwijaya, itu memiliki pengalaman yang hampir sama ketika berada di sebuah desa di daerah Gunung Kidul. Dia bertanya, apakah pada umumnya orang di desa sini dapat hidup dengan cukup dan juga layak? Dan si masyarakat desanya, si orang desanya itu menjawab, cukup Pak, kalau tidak ada pembangunan. Karena Romo tersebut tidak mengerti maksud dari orang tersebut, maka akhirnya orang tersebut menjelaskan kalau ada pembangunan, Pak Lurah menyuruh mereka untuk kerja bakti, membuat gapura, pagar desa, atau melebarkan jalan. Akibatnya, dia dan warga-warga lainnya itu tidak bisa bekerja, yang mana mereka sebagian besar itu bekerja sebagai buruh tani harian. Yang mana tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan untuk membeli makanan pada hari tersebut. Di sini pembangunan datang sebagai perintah dari Pak Lurah atau kepala desa setempat yang tidak bisa ditolak. Kemudian atas nama pembangunan, pemerintah juga sering meringkus kritikus-kritikus atau memberantas kritik yang muncul dari masyarakat. Kritik tersebut biasanya dinilai sebagai pengganggu stabilitas politik. Stabilitas politik di sini yang dimaksudkan adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Demikianlah, pada tahun 1990, pementasan-pementasan teater koma dan pembacaan sajak oleh W.S. Rendra yang mempersoalkan nasib orang kecil itu tersingkir dan juga dilarang oleh pemerintah. Para pemimpin redaksi surat kabar mendapat himbauan dari penguasa atau pemerintah untuk tidak memuat lagi tulisan dari beberapa pemikir yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Di sini, pembangunan dipakai sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Lalu sebenarnya apa sih arti dari pembangunan itu sendiri? Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih kompleks, ada baiknya juga kita dapat menelusuri perkembangan makna dari istilah pembangunan yang sangat populer ini. Dimulai dari mengukur pembangunan. Yang pertama, dengan mengukur pembangunan itu dapat diukur dari kekayaan rata-rata. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil dalam melakukan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi di masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah
produktivitas masyarakat atau produktivitas suatu negara dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam bahasa teknisnya, produktivitas itu diukur dengan produk nasional bruto atau PNB, atau Gross National Product atau GNP, dan produk domestik bruto PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Nah, karena PNB atau PDB ini mengukur hasil dari keseluruhan sebuah negara, padahal besar negara dalam arti jumlah penduduknya itu berlainan untuk bisa memperbandingkan dipakai ukuran PNB per kapita atau PDB per kapita. Dengan itu dapat dilihat berapa produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan. Dengan adanya tolak ukur ini, maka orang-orang atau kita sendiri dapat membandingkan negara yang satu terhadap negara yang lainnya. Sebuah negara yang mempunyai PNB per kapita atau per tahun sama dengan 750 US dollar dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang PNB per kapita atau per tahunnya cuma 500 US dollar. Dengan demikian, pembangunan di sini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau negara. Lalu yang kedua ada pemerataan. Nah, jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksikan oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar orang yang lainnya itu hidup dalam kemiskinan. Hal ini tentunya menimbulkan ironi, yang mana seumpama kita mengunjungi sebuah negara yang tinggi PNB per kapitanya, tetapi di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, dan kedinginan pada musim dingin. Lalu, oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan. Bukan lagi hanya karena PNB per kapita saja, pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat beberapa persen dari PNB yang diraih oleh seperti 40% penduduk termiskin dan berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah dan berapa persen oleh 20% penduduk yang terkaya. Kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa, misalnya 20% penduduk terkaya meraih lebih dari 50% PNB, sedangkan sisanya dibagi di antara 80% penduduknya, ketimpangan antara orang-orang kaya dan miskin dianggap benar. Dalam ilmu ekonomi, bila 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% ketimpangan yang ada, dianggap mencolok. Kalau 40% penduduk termiskin menerima antara 12% sampai 17% ketimpangan, itu dianggap sedang. Nah, bila penerimaan golongan ini lebih dari 17%, ketimpangan dianggap lumayan kecil. Cara lain untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat adalah dengan memperhitungkan indeks Gini. Indeks ini diukur dalam angka 0 dan antara angka 0 dan 1. Bila indeks Gini sama dengan 1, terjadi ketimpangan yang maksimal. Bila 0, ketimpangannya tidak ada. Jadi semakin kecil indeks Gini, semakin kecil ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat. Lalu ada juga kualitas kehidupan. Nah, salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah masyarakat adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI, yaitu Physical Quality of Life Index. Tolak ukur PQLI ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator, yakni nomor 1 adalah rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun, yang kedua adalah rata-rata jumlah kematian bayi, dan yang ketiga adalah rata-rata presentasi buta dan melek huruf. Bagi yang pertama, angka 100 diberikan bila rata-rata harapan hidup itu mencapai 77 tahun. Sedangkan angka 1 diberikan bila
rata-rata harapan hidup hanya mencapai 28 tahun. Yang kedua, angka 100 diberikan bila rata-rata angka kematian rata-rata angka kematian adalah 9 untuk setiap 1000 bayi yang lahir. Angka 1 bila rata-rata angka kematian adalah 229. Untuk indikator yang ketiga, angka 100 itu diberikan bila rata-rata presentasi melek aksara atau melek tulisan itu mencapai 100%. Angka 0 diberikan bila tak ada yang melek aksara di negara tersebut. Nah, angka rata-rata dari ketiga indikator ini, yakni harapan hidup, kematian bayi dan melek aksara menjadi angka PKLI yang besarnya antara 0 sampai 100. Atas dasar ini, dapat disusun sebuah daftar urut dari negara-negara sesuai dengan prestasi PKLI-nya. Nah, ternyata prestasi PKLI tidak selalu sama dengan prestasi PNB per kapita. Meskipun pada umumnya dapat dikatakan bahwa negara yang tinggi PNB per kapitanya juga tinggi angka PKLI-nya. Demikian juga sebaliknya. Nah, lalu ada juga kita bisa mengukur pembangunan itu dari kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dalam merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi miskin kembali. Hal ini misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi itu lebih lambat daripada kecepatan pengerusakan sumber alam tersebut. Mungkin juga disebabkan oleh pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam di sekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Padahal, sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Nah, karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan apa gunanya sebuah pembangunan yang pada saat ini memang tinggi produktivitasnya, merata pembagian kekayaannya, tetapi dalam jangka 10 tahun atau 20 tahun mendatang akan kempes atau akan hilang karena kehilangan sumber daya yang menjadi impuls utama dari pertumbuhan negara tersebut. Karena itu perlu dipertimbangkan faktor-faktor baru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan, seperti misalnya kerusakan sumber daya alam, polusi yang menjadi polusi yang terjadi akibat limbah industri, dan sebagainya. Nah, bila faktor-faktor ini diikutsertakan sebagai tolak ukur, daftar urut keberhasilan pembangunan dari negara-negara yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan. Lalu yang kelima ada cara mengukur pembangunan itu dinilai dari keadilan sosial dan kesinambungan. Tolak ukur pembangunan yang berhasil, yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks. Nah, dua faktor baru yang ditambahkan dalam pembahasan mengenai perhitungan pembangunan itu adalah faktor keadilan sosial atau pemerataan pendapatan dan juga faktor lingkungan. Itu berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini supaya bisa berlangsung terus-menerus secara berkesinambungan. Sebenarnya faktor keadilan sosial dan lingkungan yang itu adalah saling berkaitan. Yang pertama, keadilan sosial bukanlah faktor yang dimasukkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja, tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan
secara politis. Orang miskin itu cenderung untuk menolak status quo yang ada. Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan sosial memungkinkan, misalnya terjadi pertentangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, terjadi perpecahan di kalangan militer sebagai bagian dari mereka yang mendukung kelompok militer dan sebagian dari mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan. Kelompok orang-orang miskin ini terorganisir secara relatif baik dan sebagainya. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah dicapai. Dengan demikian, seperti juga masalah kerusakan alam yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan atau kestabilan pembangunan di suatu negara, faktor keadilan sosial juga merupakan semacam kerusakan sosial yang bisa mengakibatkan dampak yang sama. Kerusakan sosial ini antara lain dapat diukur oleh indeks Gini dan tingkat kualitas kehidupan fisik seperti yang dicerminkan oleh tolak ukur PQLI tadi. Karena itu dapat dirumuskan bahwa pembangunan yang berhasil itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Jadi pembangunan yang berhasil itu ada unsur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga unsur yang berkesinambungan. Yang mana unsur berkesinambungan ini memiliki 2 poin, itu tidak terjadi kerusakan sosial dan juga tidak terjadi kerusakan alam. Nah, dari teori pembangunan itu terdapat beberapa cabang ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi tradisional. Dalam ilmu ekonomi ini membahas pembangunan dalam pengertian pertumbuhan material. Ekonomi berurusan dengan pengelolaan berbagai sumber daya, baik sumber daya material maupun sumber daya manusia, supaya dapat menyertakan masyarakat. Dan ilmu ekonomi tradisional ini berurusan dengan sumber-sumber produktif langka supaya dapat digunakan secara efisien serta murah dan supaya sumber-sumber produktif ini bisa dikembangkan sepanjang waktu untuk menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus. Nah, yang dimaksud ilmu ekonomi tradisional ini adalah aliran ekonomi klasik dan neoklasik seperti pada umumnya yang diajarkan di universitas di Amerika dan Inggris pada saat ini. Lalu ada juga cabang ilmu ekonomi politik, yaitu ini lebih luas daripada ilmu ekonomi tradisional. Yang dipelajari antara lain adalah proses-proses sosial dan institusional di mana kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif yang langka untuk masa sekarang ataupun mendatang, baik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat yang luas. Lalu juga ada ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan ini berurusan dengan mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat miskin yang kekurangan atau buta huruf di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lalu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.